Pure People. Nah, kembali lagi bersama gue di Pure Talk. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat terus ya dimanapun kalian berada. Nah, pasti kalian bingung gak sih ngeliatin gue? Siapa sih gue? Terus ngapain gitu di sini? Nah, jadi hari ini gue bakal nemenin kalian selama 1 jam ke depan dan gue bakal sabotase Pure Talk buat kalian. Pasti kalian bosen gak sih ngeliatin host-host yang cowok-cowok itu yang mukanya gitu-gitu doang, terus abis itu so asik lagi, ya gak sih? Mending liatin gue, ya gak? Udah mukanya fresh, mukanya baru, terus ya 11-12 sama Song Hye Kyo gak sih? Ya gak? Ya gak? Setuju gak? Setuju gak? Setuju kan pasti. Siapa lo? Wah, sabotase Pure Talk. Ini lapak saya. Anda ngapain di sini? Enak aja. Kami bertiga sudah digaji di sini. Anda siapa sih tiba-tiba? Loh, kontraknya udah kelar kemarin. Gimana bisa sih? Kita sudah perpanjang kontrak. Bener-bener. Anda harus keluar. Anda siapa? Coba jelaskan. Anda tuh siapa? Kasih tahu ke kami. Kembaran Song Hye Kyo, nggak denger tadi. Kembaran Song Hye Kyo, cakep. Anda jangan pura-pura cakep ya, mirip Song Hye Kyo, Song apalah itulah. Siapa Anda? Gue kasih tahu, nggak boleh gitu. Semua ciptaan Tuhan tuh indah, nggak ada yang nggak indah. Bener nggak? Udah. Iya benar. Gitu aja berantem. Nggak boleh gitu. Udah. Anda tidur sama emosi. Guys, jadi hari ini kita akan ngebahas soal FWB nih ceritanya. Jadi, gue punya pertanyaan dulu nih buat lo semua. Sebelumnya gue mau kenalin dulu. Ini di atas tuh namanya Gabriela Risa. Coba lu kenalin diri dulu. Siapa lu? Hai guys. Kenalin, nama gue Gabriela Harisa Darmawan. Dicatat ya, diingat, oke? Nah, tapi panggilannya tuh Gaby. Tapi ada sih yang manggil gue Bella juga boleh. Dari bisnis 2019. Oh iya. Kuliah di mana emang lu? Emang kuliah di mana lu? 2019. Baru masuk kuliah baru. Plasmo 2019. Oh, Plasmo. Oh iya, Plasmo. Iya, boleh. Boleh. Guys, gue punya pertanyaan nih buat kalian semua. Sebelum kita mulai perbincangan jauh-jauh banget kan tema kita FWB nih. Lu pada tahu nggak sih FWB itu biasanya terjadi itu kalau sesama jenis atau lawan jenis? Menurut gua, FWB itu enaknya antar sesama jenis. Antar beda jenis. Waduh. Ambigu sekali. Apa tuh maksudnya? Gimana? Woi, anak-anak butuh Tuhan. Apa? FWB adalah lu temenan sama orang gara-gara lu butuh dia, lu mau manfaatin dia. Nah, ini yang mau bicara setan. Tuh maksud gua gereja. Gue kasih tahu kan kalau lu cowok biasa curhat sama cewek lebih enak kan dibanding sama cewek atau minta bantuan sama cewek di PPT bagus cewek gitu maksud gua. Pembelaan lu luar biasa ya. Alasannya bagus bet. Bagus betul. Jangan membuat ini jadi offside ya. Jangan bahaya ini. Kartu kuning kayak baju ya. Sorry nih. Kemarin kan gue lihat nih kalian ada post di Instagram kalian ya. Bikin polling soal kebetulan topik ini juga nih FWB. Nah mungkin boleh kasih lihat kali gimana hasil survei kalian. Nah jadi kebetulan yang Pikachu itu punya gua, lucu kan? Pikachu. Oh iya Pikachu. Oh iya. Kalau di gua sih dia orang yang dimanfaatin itu pernahnya 77%, yang tidak 23. Nah ini tuh totalnya dari 40 orang ya berarti ya sekitar 30 orang pernah lah dia merasakan. Dikit juga ya teman lo. Oke. Mereka yang mau bales. Udah tahu lah ya calon-calon FWB siapa di sini, makanya temennya dikit. Wah, memojokkan. Anda memojokkan saya. Hasil survei lu gimana, Gem? Nih, kalau punya gue, kemarin tuh gue bikin tuh ada tanggalnya kan. Nah, pas gue bikin, ternyata yang jawab tuh lebih banyak tuh, banyak banget. 82% pernah mengalami hal ini. Kemarin tuh kalau nggak salah gue respondennya tuh sekitar 63 orang sih. Jadi banyak juga ini yang mendekat. Temen gue lebih banyak dari PU. Lu beli temen kan lu kayak beli followers. Gue kalau beli followers itu kayaknya nggak bisa respon gak sih? Nggak akan respon kan? Nggak aktif gak sih kalau beli followers?
Kali ini Yes. ada beli temen namanya. Betul. Ada yang di follower, mahal. Rifel ada yang gitu. Ada. Oh iya. Media. Nah nih, dari sini ya teman Pure People, kita tahu nih bahwa sebenarnya banyak dari kalian ternyata yang suka dimanfaatin ternyata. Nah makanya kita bawa topik ini. Nah jadi kita mau main game nih. Nah tapi nggak seru nih kalau cuma berempat. Masa kita main sendiri, kita nanya sendiri gitu. Nah makanya kita butuh nih. Ayo kita panggil kali Vel. Ya, mari kita panggil. Kita panggil cowok ganteng berperawakan tampan. Silakan. Kacamata. Siapa tuh? Siapa tuh? Terus, Mari kita sambut Andrew. Cole. Aduh. Juga. Andrew. Yoi. Sambutannya kurang jelas. Kurang ganteng. Diri kau dulu. Membantu. Kayak gitu dong. Gimik lu. Alah. Boleh kenalin dulu kan kok. Halo, Kenalin dulu, lu siapa? Sebelumnya kenalin, nama gue Andrew. Jadi gue nih orang belakangnya Pure Talks lah. Asik orang belakang. Gue yang ngurus live ini, gue yang masukin orang. Habis itu gue juga ngurusin PPT-nya sama ada bantuan orang lain juga lah. Jadi gitu guys, makanya jangan lupa nonton setiap hari Rabu. Kalau misalnya telat, nontonnya setiap hari Jumat guys. Hari Minggu maaf. Hari Minggu. Bridging-nya mantep loh. Mantap emang. Keren emang. Guys. Nah, Ini apa di nih? layar tuh nggak enak, ganjil gitu loh. Kayak Iya. 3 di atas, 2 di bawah, kurang bagus. Kurang. Ini kita genapin. estetik. Gimana Nah, kok? ya. Gimana? Oke, boleh. Coba Yo, dulu. yo. Masukin Genapin. satu, Drew. Tambahin cewek Masukin satu. kali. Oke, biar cewek ya, cewek ya. pas. Cewek. Cewek. Satu nih. Oke, kita sambut Milen. Ayo. Ayo boleh kenalin Nah, diri. ini dong. Halo Pure People, nama aku Milen, aku dari International Business Law 2018. Aku di Pure Talk ini posisinya tuh sebagai tim kreatif, salam kenal. Ini hai Milen. Kenal juga. Bos kita ini. Iya. Yang di bawah saya bos kita nih. Kalau Dia suka ngatur-ngatur kita nih. Iya. Oke. Gimana, Kong? Udah ada pertanyaan nih? Gue udah mulai siapin pertanyaan. Game. Jelasin dulu gamenya. Game Jelasin namanya dulu. Yes or No. Asik. Jadi gue bakal kasih pertanyaan, kalian tinggal jawab yes or no dan kasih tahu kenapa alasannya gitu. Simple banget kan? Simple. Oke, Simple. mungkin langsung ke pertanyaan pertama kali. Menurut gue pertanyaannya simple banget sih. Pasti ini. Yang pertama itu, pernah nggak sih kalian dimanfaatin? Misalnya kayak dimanfaatin sama pacar sendiri, teman sendiri, atau temen kuliah sendiri sekarang misalnya. Sebut nama. Nggak boleh sebut merek. Nggak boleh sebut merek, nggak boleh. Jawabnya kapan? Bahaya. Jawab kapan nih? Gue mikir dulu. Hitungin. Bentar hitung ya. mungkin Bentar, kali ya. Ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya nggak pernah deh. Udah nggak ada kertas ya? Nggak pernah deh. Itu nggak pernah. Karena Milen nggak ada. Gue nggak tahu sumpah. Mungkin dari Milen dulu kali ya. Milen apa Milen? Jadi jawaban gue pernah, cuman gue nggak ngangkat kertas itu karena gue nggak buat. Oke. Guys. Jadi dari Milen kali. coba ceritain deh, kenapa sih kayak gimana rasanya kayak dimanfaatin orang, habis itu ceritanya gimana gitu? Kalau menurut gue kayaknya harusnya ya hampir semua orang pernah nggak sih ngerasa untuk dimanfaatin gitu. Kayak ceritanya ya umum-umum aja, kayak datang pas ada maunya doang. Terus pas begitu dia udah nggak ada kepentingan lagi, bener-bener kayak orang nggak kenal gitu sama gue. Ya, itu kelihatan banget sih. Kalau dari kalian gimana? Nah, ayo dari Kevi.
Mungkin dari para host dulu kali ya. Dari Kopeung dulu kali ya. Waduh. Gua ya dimanfaatin ya. Biasa lah ya teman kuliah datang ke gua. Bro, tolong bro, ini. Ya, gua bantuin. Karena kan maksudnya baik gitu kan. Tapi ternyata abis itu gua minta bantuan ke dia, gua ditinggal. Ya udah, ikhlas kayak gitu. Waduh. Tapi gue bingung loh. Gue ngerasa kayak gue kapan ya dimanfaatin orang ya? Atau emang gue nggak ada yang bisa dimanfaatin dari gue ya? Ini ada. Waduh. Sekali gue jawab nih. Nah, jujur kalau gue sendiri, gue juga nggak tahu Vel sama kayak lu. Gue pernah nggak dimanfaatin? Iya kan? Iya. Gue mungkin pas SMP pernah. Jadi dulu gue SMP cukup terkenal pinter lah. Nggak tahu kenapa. Gue SMP gue suka belajar. SMA kuliah udah agak males. Nah, saya kayak ya biasalah, kayak orang datang, kayak sok-sok deket, terus tiba-tiba, lu udah ngerjain ini belum? Oh udah nih, gue kasih. Udah habis itu lang, kayak gitu. Ya tapi kayak modusnya emang kayak gitu nggak sih setiap siswa-siswa SMP SMA? Ya, pasti. Nah makanya gue bilang ya. Tadi gue juga nyaris jawab never sebenarnya, cuman kayak pernah deh. Tapi ini bukan masalah yang sampai gue bawa ke hati banget sih. Kayak ya udah, gue juga sadar sih sebenarnya, tapi ya udahlah. Kan kalau gue ngasih PR juga ntar ya jadinya agak nilainya ya agak bego, ntar juga gue ranking gue naik gitu. Oke. Emang pintar susah. Kalau dari Korival sendiri gimana nih? Kayak Korival tadi ngangkat nggak pernah tuh. Iya, gue nggak pernah. Gue nggak tahu sih. Gue sama kayak maksudnya gue sama kayak Ur nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Ya, tapi kalau gue pikir-pikir, gue pernah waktu itu, gue nggak tahu ini dimanfaatin apa enggak ya. Cuma waktu itu tuh gue pernah kayak kalau di sekolah tuh kan suka kayak periksa ulangan, itu siswa yang periksa gitu loh, guru kayak bagiin terus random terus kita periksa gitu kan. Terus jadi gue dapet itu soal jawaban dari, jadi ceritanya ini cewek idola satu sekolah gitu, kayak satu angkatan tuh demen banget sama dia karena dia bilang cakep gitu kan. Terus dia datengin gue, dia bilang gini, dia itu ada salah di satu nomor. Ada nomor lain juga salah sih. Coba saya ada satu nomor ini, kalau nomor ini gue benerin, dia bisa lulus. Jadi dia deketin gue, terus dia bilang dengan baik, gitu-gitu. Gue nadanya bener-bener gitu tuh. Benerin dong, kan dikit aja. Nanti gue beliin lu teh poci deh. Lu tau gak teh poci harga berapa? Lu tau gak teh poci harga berapa? Gak nyampe. Enggak, 3.000 di sekolah gue dulu. Sekolah lu sih. Lu kira banyak. Lu kira harga diri gue cuma 3.000? Kagak, gue salahin. Pasti aku dong. Bener gue bilang FWB lebih enak dengan beda jenis. Oke. Lanjut. Pertanyaan berikutnya. Cigebi kan pernah kan? Coba ceritain kayak gimana. Ini beda nih dari cewek sendiri nih. Ada Milen. Iya, kan ada Milen. Ini kan. Mungkin Cigebi ceritanya lebih menarik nih. Oh gitu. Dia kan orang tadi pembukanya dia udah mirip kayak siapa tuh? Cewek Song Hye Kyo. Ya Song Hye Kyo itu. Jadi kayak gimana nih? Kalau gue sebenarnya ceritanya nggak gitu gimana sih, general aja. Kayak misalnya mereka datang lagi butuh kan, baik-baikin gue nih, Gap lu cakep deh hari ini, lu kok beda sih hari ini gitu. Gue mau minta tolong dong, pasti gitu udah pasti ada kata tapi gue mau minta tolong dong sama lu, boleh nggak? Wah itu udah tahu nih, pasti ini dimanfaatin gitu. Cuman ya paling dimanfaatinnya kayak misalnya tolong dong ajarin gue ini, atau misalnya tolong dong bikinin gue PR, pernah tuh kayak gitu. Wah emang banyak dah motifnya pokoknya. Gitu deh. Ya emang ya kalau anak sekolah emang begitu semuanya ya. Aduh ini Milen jelek ya. Ya Milen ada. Oh enggak. Oke. Mungkin ini lanjut aja ya biar cepet nih. Mungkin pertanyaannya nggak beda jauh, tapi gue balikin pertanyaannya. Kalian pernah nggak sih manfaatin orang? Manfaatin orang. Belum ya? Jadi kalian yang memanfaatin, bukan dimanfaatin. Kan pertama kan dimanfaatin, sekarang ini memanfaatkan. Gue udah tahu nih jawabannya apa nih. Ayo. Ayo. Masa apa? Hitung. Nggak usah malu-malu. Kandang. Oke, kandang ya. 3, 2, 1.
Mungkin dari yang never dulu kali ya. Kenapa nggak pernah manfaatin orang nih kok? Gimana ya, emang mungkin pernah ya, cuman gue nggak nyadar gitu. Tapi gue emang nggak pernah sih, kayak gue ketemu temen terus gue kayak ngerasa, wah gue butuh dia nih, gue temenin itu, itu nggak pernah ada di pikiran gue. Tapi kalau misalkan dari cerita Gaby yang kayak, lu cakep, lu lagi ini, gue minta tolong dong, mungkin gue pernah gituin ortu gue tapi. Ortu doang, kalau temen sih enggak. Itu doang sih. Oke, mungkin ini pasti gue tahu nggak, pasti kalau misalnya gue nanya manfaatin yang gimana, pasti ujung-ujungnya cerita sekolah lagi kan. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Nih, boleh. Misalnya kalian manfaatin lawan jenis ya. Pernah nggak sih kalian manfaatin lawan jenis, tapi lama-lama jadi demen gitu? Menarik nih pertanyaannya nih. Ini pasti pertanyaan sekolah banget nih. Penasaran kalian jawab apa? Ini sih gue udah tahu. Udah tahu ya. Nah, mungkin udah tahu jawabannya. Mungkin countdown aja kayak gue ya, langsung. Ya, countdown, ayo. Langsung 3, 2, 1. Gak pernah gue. Pernah nih jangan nih. Ya, ada gak pernah, gak seru nih. Nggak seru nih. Gue pernah loh. Lu pernah? Lu gimana deh? Jadi nih, Gini udah. Gue tuh bukan kayak manfaatin, kayak gimana? Jadi lu ngapain? Lu mau apa? Gini nih, kayak gue kan deketin cewek lama nih. Abis itu akhirnya gue ditikung orang nih ceritanya nih. Abis itu kayak gue curhat ke orang, kayak akhirnya gue deketin kayak sebagai pelampiasan gitu, kayak gue kayak mau manfaatin, abis itu gue putusin gitu. Waduh. Tapi ya malu gitu. Jadi ya. Jadinya ya udah. Manfaatinnya main hati bro. Yang beneran. Papa Jangan kenal mama ya, dari guys. mana? Iya, Papa kenal mama karena Papa manfaatin mama awalnya. Karena aneh. Aduh. Oke. Lanjut. Jadi nih, mungkin lanjut ya. Ini pertanyaan masih mirip. Pernah nggak kalian manfaatin orang, tapi orang itu malah manfaatin balik gitu? Malah dimanfaatin balik. Kayak kena karma, enggak? Kita kan nggak kayak karma. Kayak kena timbal balik lah. Mutualisme Tapi tidak. Kayak sapi burung. Itu komensalisme sih. Mungkin langsung aku countdown kali ya. Oh iya, bisa. 3, 2, 1. Ayo, coba. Pernah dong. Gila. Lu pada gak pernah semua. Gua doang pernah. Yang terutama Coba dari Kopel sendiri coba cerita dimanfaatinnya gimana gitu. Abis itu dimanfaatin baliknya gimana gitu. Gimana iya. Ya. Seru Jadi deh kayak itu. gue ada teman kan di kampus pintar kan, ya udah gue manfaatin lah, maksudnya ya tujuannya biar gue ngerti satu pelajaran kan, pintar belajar ditutorin gitu. Tapi dia tahu nih gue punya mobil, terus akhirnya gue dijadiin kayak supir dia, dan maksud gue kan gue nggak enak nih, gue kan udah minta bantuan dia kan kesannya, tapi ternyata dia manfaatin gue mobil gue, jadi apa anterin gue kesini dong, anterin gue kesini, dan gue iyain aja lagi. Jadi kata baliknya begitu, gue jadi supir pribadi. Jadi orang yang merasa nonton podcast ini yang merasa tersinggung karena perkataan Kopel, cepat-cepat minta maaf. Iya. Kalau dimanfaatin juga gitu. Pusing saya. Dibalut ya, oke. Mungkin paling gue mau nanya nih, tadi kan udah pada jawab ya, nih kan. Gue nanya nih, yang tadi semua pernah dimanfaatin juga kan. Tadi nggak pernah reveal ya. Nah, gue menanya nih yang kalian dimanfaatin. Kok mau dimanfaatin? Coba. Kok mau? Kalian udah tahu nih mana? Kok mau? Lo mau nanya siapa nih? Nanya Baby dulu deh. Gue ya. Kenapa mau dimanfaatin? Ya soalnya gimana? Gue nggak enak juga sih kalau misalnya nih, Gap boleh tolong bantuin nggak? Masa gue kayak enggak lah, nggak mau, baik gitu kayak. Ya hubungan pertemanannya rusak dong, nggak boleh gitu.
Oke, berarti takut nggak punya temen ya kan? Ya, bisa dibilang begitu. Tapi jangan salah satu guys, temen gue banyak kok. Temen gue banyak. Oh iya. Kenapa Kalau gue kan gue kan nyombong nih ya, maksudnya gue kan lebih suka membantu orang, nggak nyombong. Jadi pas gue dimanfaatin, nah biasanya tuh manfaatin gue tuh kadang gue tidak merasa kalau dia manfaatin. Jadi gue merasa gue capable nih membantu, ya udah gue membantu aja gitu loh. Jadi gue nggak tahu sama sekali ternyata kalau dia tuh manfaatin gue gitu. Pas taunya tuh pas di akhir-akhir kayak pas gue merasa dia jadi teman gue nih. Gue yaudah gue sebagai teman gue bisa minta tolong dong. Jadi tiba-tiba nggak bisa deh, gue sibuk gini-gini, baru lah situ gue nyadar kalau gue dimanfaatin. Nah kalau lu nyadar lo apain? Hah? Kalau pas lu sadar manfaatin lu ngapain? Kalau gue sadar ya udah gue berusaha tidak berhubungan lagi dengan dia karena gue tidak mau dimanfaatin lagi. Oke. Kalau bentar. Tunggu. Apa? Ya, Milan sama Andrew deh jawab. Ya. Milan Siapa Andrew. dulu nih? Dari Milan dulu deh, ladies first. Andrew. Jadi kayak kenapa mau dimanfaatin? Ya sama kayak Kopeung. Jadi pertama-tama tuh nggak nyadar gitu. Kayak pertama-tama tuh kayak gue kiranya gue tuh lagi bantu orang, tapi ternyata kebaikan gue dimanfaatin guys. Waduh. Sakit banget. Ayo, sakit banget itu. Kalau Kong? Kalau gue sih karena Gue SMP emang karena polos gue pasti pernah dimanfaatin. Jadi kayak gue nggak tahu. Mungkin karena SMA mulai rusak, jadi gue belajar untuk memanfaatkan orang gitu. Jadi gue tuh SMA udah pemikirannya licik. Gila. Nih lu buka kartu banget ya, diliatin banyak orang lo. Udah berani ya ngomong di publik. Heran nih. Enggak, liciknya demi kebaikan. Kalau manfaatin orang kayak nyuruh kerjain tugas mah nggak pernah. Saya marah gitu. Licik demi kebaikan. Pas banget nih. Lo ngomong lu baca untuk manfaatin kan. Nah kenapa lu ngelakuin itu? Kenapa lu mau gitu? Padahal kan lu tahu nih itu bukan hal yang baik kan. Nah kenapa lu tetap ngelakuin? Kalau gue sih gini ya, gue tuh memanfaatkan orang tuh kayak ini sih kayak simbol simbiosis mutualisme aja, kayak lu manfaatin gue boleh tapi asalkan lu ada timbal balik sama gue gitu. Oke. Jadi jadi gue nggak mau rugi orang kayak misalnya gue jago nih kayak begini misalnya kayak gue jago ngedit video atau apa gitu, gue bantuin tugas lu gitu. Tapi misalnya kayak gue tuh kayak agak misalnya ya kayak ini misalnya kayak gue agak bodoh di pelajaran, kayak misalnya di ulangan nih gue nggak bisa, gue minta contekan ke dia kasih gitu maksudnya gitu. Oke, jadi buat people yang menonton, ingat ya, kalian kalau ingin minta bantuan ke Kong, kalian harus punya bargaining power dulu. Kalian punya sesuatu yang besar. Kalian setidaknya belajar sesuatu dulu yang Andrew kok nggak bisa. Iya. Ini kartunya Oke teman-teman. Mainin hati wa. Oke teman-teman. Ya jadi gitu. Oke teman-teman, kalau gitu kita mau bilang thank you banget buat Andrew dan untuk Milan yang udah bantu kita untuk di games dan cerita-cerita tadinya. So, silakan kembali ke tempat masing-masing sebelum kita lanjutkan pembicaraan kita selanjutnya. Oke, thank you semua. Thank you semua ya, tapi thank you. Oke, sebelum kita lanjut perbincangan hari ini, teman-teman yang nonton jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya. Dan share ke teman-teman kalian. Nanti setelah videonya udah di-post hari Minggu, teman-teman langsung share aja ke teman-temannya supaya teman-teman lain bisa nonton juga. Dan bisa jadi berkat juga buat yang lain gitu. Nah, kita lanjutin ya obrolan kita soal FWB ini, teman-teman. Nah, tadi kan kita udah ditanyain tuh, pernah nggak sih gitu apa segala macam gitu. Dan tadi kan kayaknya apa? Peung Mandudi jawab pernah. Nah, coba jelasin dulu, Peung. Atas gue nih. Kenapa lu mau detail deh. Black nih, ya kenapa lu tetap ngelakuin? Sebenarnya gue nggak akan jauh-jauh sih, gue kan balik lagi ke awal kan. Kayak tadi gue bilang, gue maksudnya orangnya baik. Bahkan jadi gini, ini bener. Waktu gue SMA kan kalian ada tes psikotes gitu kan sama psikolog. Nah gue tuh pernah dapat hasil. Terus kan waktu itu bareng sama orang tua dong.
Terus si orang psikolognya bilang ke nyokap gue, tante, anak anda harus hati-hati ya saat sekolah. Terus gue bingung dong, kenapa harus hati-hati? Emang gue ngapain kan? Dia bilang, anak anda itu terlalu baik. Gitu dong. Berdasarkan tes ya. Gue gak punya diri. Terus dia bilang, udah gitu, takutnya nanti dimanfaatin gitu kan. Nah jadi maksud gue emang karena base-nya dari Tuhan gue dikasih gitu. Jadi ya gue pas ada orang minta manfaatin gue, nih cancel temen gue gitu tadi kan, tolongin dong gue gini-gini, ya gue merasa gue capable untuk melakukan itu. Waktu itu tuh siapa yang manfaatin gue ya? Dia sebenarnya karena ini sih, gue lupa. Aduh. Oh, sebenarnya ya nggak jauh-jauh sama yang tadi gue bilang sih, yang minjem mobil ya gitu loh. Nggak jauh. Mohon banget ya kalau misalnya nonton, maaf banget nih, kita sudah damai, oke? Kita damai. Gini, bentar. Gue tiba-tiba punya pertanyaan gitu. Gue tuh tertarik gini loh, kayak kita tuh kan, kita semua bisa ada tahapnya di mana kita manfaatin orang kan, ya kan? Kayak ada salah satunya mungkin Urian sama gue sebenarnya jujur gue nggak gitu, maksudnya gue ngerasa kayak kapan ya gitu, gue agak bingung juga, tapi kayaknya pernah gitu. Nah, pertanyaan gue gini, kalau lu pada tuh ketika mikir untuk manfaatin seseorang, itu karena apa? Karena misalkan gini loh, karena ada sesuatu yang dia nggak punya dari lu, tapi kan maksud gue bisa aja dong kayak kita ya udah temenan aja gitu, secara normal gitu. Kenapa harus jadi kesan? Maksudnya kenapa kita harus memanfaatkan? Nggak bisa, maksudnya temenan biasa, take and give yang selayaknya temenan gitu. Ya nggak sih? Kepikiran gitu nggak sih? Gue tiba-tiba kepikiran gitu soalnya. Karena gue nggak pernah kepikiran kayak gitu, tapi ternyata ada gitu orang mikir kayak gitu ya. Kayak apa ya? Dalam kasus apa lu bisa mikir kayak gitu? Kalau coba Gap atau Ung saya Ung. Nggak, gue sih menambahin itu sih. Kalau menurut gue sih ini ya apa sih, kayak orang kalau misalnya kayak FWB nih, dia FWB benefitnya buat minta tolong manfaatin, itu pasti dia ada satu hal yang dia kejar gitu. Misal kayak, paling normal nepotisme lah, paling gampang. Gue pengen nih masuk panit, atau gue masuk ke apa struktur organisasi apa gitu kan. Terus ini kayaknya teman kelas gue nih ketuanya nih, bolehlah gue deketin gitu. Lu baik bro, gini lu kasih DPR atau kasih tugas bla bla bla. Tujuan lu tadi bilang, bro boleh nggak gue ikut panit lu, nepot masukin gue kayak gitu. Kan pasti mungkin kayak orang yang nggak bisa yang membedakan manipulasi atau enggak, dia akan merasa lu baiknya anaknya, terus kerjanya baik, ya udah lu masuk deh, nggak usah interview kayak gitu kan bisa. Menurut gue ya. Menurut lu gimana Gap? Kalau gue sih sebenarnya kenapa manfaatin orang ya, karena gue merasa dia punya apa yang gue butuhkan gitu. Tapi menarik sih yang lu bilang kenapa nggak jadi temen terus take and give kan. Saya menurut gue temen tuh nggak take and give, temen tuh give and give harusnya. Tapi kalau misalnya dari sisi gue sih sebenarnya gue bukan kayak mau berniat untuk manfaatin secara direct gitu. Sebenarnya gue tuh pengen temenan, kayak sebenarnya orangnya baik gitu kan. Jadi kayak kenapa nggak dijadiin temen? Cuman mungkin ada beberapa sifat yang bikin gue sama dia tuh nggak cocok jadinya. Kayak jadinya kalau misalnya gue temenan sama dia tuh jadi ada beban sendiri gitu. Jadi kayak capek hati gitu. Cuman ya ada saat tertentu gue butuh dia gitu. Ngerti gak sih? Ya tapi ada juga kadang dia juga butuh gue gitu. Kayak maksudnya dia bisa tiba-tiba datang nanya atau apa gitu. Gue juga gitu. Tapi kita ya gitu. Nggak, maksudnya bukan temen yang kayak gimana-gimana gitu. Tapi ya ngomongin tentang manfaatnya orang nih ya. Gue pernah nih baca ada teori. Ini teorinya lebih ke psikologi gitu kan. Kalau misalnya kalian yang nonton ini mahasiswa psikolog mungkin kalian tahu. Jadi ada namanya itu dark chat. Nah, dark chat personality ini adalah 3 domain karakter yang dikaitkan dengan kejahatan biasanya. Nah ini tuh dark chat ini tuh mengakar pada artikel dari Roy Dawlus sama Kelvin William. Nah, mereka tuh ada peneliti yang meneliti ini di tahun 2002. Nah, dark triad ini tuh ada 3 tadi kan. Ada narcissism, psikopat, sama Machiavellianism. Nah, yang gue mau bahas nih tentang Machiavellianism ini, atau bisa disingkat match. Nah, match ini tuh singkatnya kalian tuh bisa
mempunyai pribadi yang manipulatif sama eksploitatif. Yang tadi gue bilang, makanya orang dia punya tujuan tertentu atau mereka ingin mendapatkan kekuasaan tertentu atau mempertahankan. Nah dia akan memanipulasi orang-orang di sekitarnya. Jadi untuk bio people ini boleh banget nih, ini apa sih, kayak pengetahuan dari kalian. Bukan nyanyiin, ini berbahaya. Enggak, salah. Bisa dibilang boleh banget nih, pure people boleh banget nih, jadi saran gitu. Saran saya Anda lakukan gitu. Ini pengetahuan untuk kalian. Tetapi ini juga tidak jelek gitu loh. Dak-teriak ini. Penasaran nih Om, gue penasaran. Jadi ini tuh karena emang lu lahir begini atau gimana? Iya. Ini kalau gue baca-baca nih di artikel gitu kan. Ini kan gue baca di Pinjam Psikologi gitu kan. Gue baca di beberapa artikel lain juga. Sebenarnya ini bukan ada beberapa kayak dari bawaan lahir gitu kan. Pasti kan lu ada keturunan sifat dari orang tua lu gini-gini, makanya dia muncullah sifat mesianisme ini. Tetapi ini terkadang tidak bisa dilihat sebagai hal yang jelek. Karena ada yang bilang gini, si match ini, orang yang punya kepribadian match ini, kalau dia secara pertemanan atau punya pasangan, dia mungkin agak sedikit manipulatif dan memanfaatkan. Tetapi kalau di perusahaan, kan biasanya kita perusahaan, yang penting gue profit, pokoknya yang penting gue udah untung perusahaan gue. Nah dia tuh akan berjuang banget sampai dia bisa memajukan perusahaannya. Jadi kadang dipandang bagus mungkin di sektor usaha, bisnis atau apa, tetapi untuk di pertemanan dia agak jelek orang yang punya sifat ini. Gitu. Ada beberapa bawaan lahir, ada juga beberapa karena pengaruh dari lingkungan. Bisa ya bawaan lahir. Sebenarnya gue bingung sih. Maksudnya yang kayak gini-gini tuh emang ada ya benar-benar dia bawaan lahir. Maksud gue, apa jangan-jangan sebenarnya nggak ada? Adanya tuh karena sosial aja atau cara ngedidik gitu loh, ya nggak sih? Tapi penyakit sih. Kayak lo tau siapa sih namanya yang suka nyuri, klepto ya? Klepto. Ya klepto kan juga dari lahir kan setahu gue. Ya. Oh. Tapi bukannya bisa dilatih ya? Maksudnya dilatih supaya akhirnya mereka jadi enggak klepto lagi gitu? Bisa. Nah, ini sebenarnya juga bisa, Vel. Tapi gitu. Lingkungannya harus yang positif. Sadar kalau ya lu punya ini gitu. Kalau lu nggak sadar ya berarti. Tapi ya, yang gue lihat tuh dari sini tuh kayaknya ya, ini tuh mirip kayak orang bilang ambis, tapi yang menjatuhkan, ya nggak sih? Kayak maksudnya dia ambis dan dia akan ngelakuin berbagai cara gitu loh untuk mencapai tujuan dia gitu. Even itu harus kayak dengan cara yang kotor pun dia bisa ngelakuin itu, ya nggak sih? Oh itu juga bisa. Jadi ganti nama habis gitu. Nama habis berubah di macam itu. Ya habis. Menarik. Tapi gue mau tanya lu pada pernah nggak lakuin? Maksud gue bukan kalian menyindap penyakit kepribadian ini ya, cuma maksudnya lu pada pernah nggak sih ngelakuin hal yang dilakuin oleh orang match ini? Soalnya kan kalau kesini tapi nggak terbatas teman nggak sih? Iya sebenarnya nggak terbatas teman sih. Kayak lu karyawan lu juga kan lu bukan teman sama karyawan. Iya. Ingin sesuatu. Pernah nggak sih? Kayaknya nggak pernah deh kalau gue. Kalau misalnya soalnya prinsip gue tuh gue nggak mau kayak gue mendapatkan sesuatu terus gue menjatuhkan orang lain. Kayak apa ya? Emang mungkin mendapatkan itu gue mencapai tujuan gue, tapi perasaannya nggak enak sih. Kayak pasti ada rasa bersalah, rasa yang kayak bikin lu tuh bukan puas, tapi lu kok kayak jadi apa ya, kayak masa kemampuan gue harus dengan menjatuhkan orang lain sih gitu kan. Kayaknya gue mikirnya gitu sih. Ya untunglah kita punya Tuhan ya, jadi punya rasa gue setuju sih. Kita punya Tuhan. Punya Tuhan, jadi mungkin Tuhan pasti udah kita lakuin gitu istilahnya. Oke, itu gue pernah baca sih, emang di artikel emang ada bilang, jadi hampir semua manusia kayaknya ada nih ahli gitu, tapi tergantung kalian, baik lagi tergantung budaya, tergantung lingkungan, pola pikir kalian dididiknya seperti apa. Jadi itu jadi ada kayak persentasenya, apakah ini match ini tinggi atau tidak gitu, katanya, ini kata artikel gitu. Tapi ini artikelnya bukan artikel yang kayak Blogspot atau Wikipedia ya, tapi ini benar-benar maksudnya bagus lah, terverified gitu informasinya. Nah jadi gue merasa ya baik lagi, jadi kita mungkin kita pernah kayak begini ngelakuin, atau kita mungkin tidak sengaja, tapi kan kita ada Tuhan kan, kita masih dididik lingkungan yang baik, kita diajari firman Tuhan yang baik, tidak boleh memanfaatkan, kita harus mengasihi sesama dan gitu. Nah, jadi
kita beruntung banget kalau kita punya Tuhan, jadi kita tidak mengalami hal ini. Nah, ngomong-ngomong nih, soal tadi kan Tuhan bilang kalau kita harus mengasihi orang lain, kita harus harus menjadi orang bersahabat dengan orang lain dengan baik gitu ya. Nah, pas banget nih, gue sempat baca di ayat Amsal 17 ayat 17. Jadi di Amsal itu bilang gini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di kesukaran. Ini ayat menarik dan menurut gue kayaknya nggak gampang ya, gitu ya. Kayak lu pada punya sahabat kan? Ada yang punya sahabat ya? Punya dong. Sahabat gua. Kan kita semua bersahabat. Oh iya, wah kalau kayak gitu kedengeran sangat basa-basi. Sangat mengarah ke FWB. Sangat basa-basi barusan. Dengar sangat basa-basi. Gue tulus. Kan sahabat di sini semua. Kita semua di sini bersahabat. Emang beneran teman-teman. Your people, emang kita ini sahabat. Kita satu circle yang sama. Jadi gue pengen nanya. Jadi di luar persahabatan kita berempat ya, gitu ya. Di luar persahabatan kita berempat. Lu pada tuh pernah ngerasa nggak sih kayak sahabat lu kayak sebenarnya setelah sekian lama bersahabat lu baru tau kayak ternyata ya ini orang ngomongin gue di belakang, atau ternyata ini orang baik cuma di depan gue doang gitu. Gue pernah. Orang tuh baik pas gue tenar doang gitu. Misalkan gitu. Ini sahabat atau temen nih ngomongnya? Sahabat atau enggak teman kalau ada teman aja, sahabat. Temen mah ada, kalau sahabat gue sih untungnya baik semua ya. Wah, temen mah ada. Temen mah ada. Kalau pas SD boleh nggak? Pas SD boleh aja sih. Kan bersahabat ceritanya, cuman begitu. Iya. Ternyata jahat ternyata. Aduh. Emang pernah? Pikir gue tuh. Apa nih? Gue adanya gini, gue punya sahabat, gue berenang gitu, ada grupnya lah pokoknya. Seorang sih lagi nggak terlalu kontak-kontak karena orangnya yang di Bali, ada yang jauh-jauh lah pokoknya, yang luar negeri. Nah, ada satu sahabat cowok, dia sahabat gue dari kelas 4 sampai sekarang pun gue masih ngobrol, masih baik lah sama dia. Gue lebih membantu dia. Kenapa? Karena nih anak kalian tau lah, zaman-zaman SMA lah, zaman-zaman kalian nakal, coba-coba macam-macam gitu kan. Nah dia masuk dalam geng yang pokoknya SMA lu ikut geng itu lu famous karena lu nakal gitu kan. Nah karena gue sebenarnya di SMA itu gue sebenarnya lebih alim dan dia tidak alim. Kita kan bertentangan gitu loh, kayak gue light side, dia dark side gitu loh. Tapi kita sama-sama kenal Tuhan gitu, kita tahu Tuhan itu dia tahu kalau apa yang gue lakuin itu salah gitu, tapi karena pengaruh lingkungan, dan dia merasa duniawi lebih enak, jadi dia fokus sana. Jadi gue lebih membantu dia, gue ingetin lu nggak boleh gini, ingat lu tuh nggak boleh rusak badan lu, karena dia ngerokok pernah, terus dia kayak minum sampai mabuk gitu kan. Bukannya gue alim nih, mas gue ingat badan lu tuh tubuh Allah, bait Allah gitu, lu nggak boleh rusak gitu. Waktu itu akhirnya setelah sekian lama gue kasih tau gitu, bukannya gue menggurui atau gue mengajak dia kemana-mana, tapi karena gue sayang sama dia, sahabat gue nggak mau lihat dia badannya rusak atau dia terjumus dengan narkoba gitu, kan sangat rentan sekali kan. Makanya akhirnya dia balik lagi gitu, dalam circle yang positif. Gue kira dia balik lagi minum lagi. Balik lagi kan ada banyak ya maknanya. Ada banyak hal yang baik. Gue kemarin tuh gue ada baca barusan tadi sih sebenarnya. Gue baru baca satu artikel gitu guys, ceritanya. Mana nih artikelnya? Jadi artikelnya itu ngebahas soal, gue rasa Gaby tahu nih. Artikelnya itu ngebahas soal tanda-tanda kalian kalau lagi dimanfaatin. Wah. Menarik. Ini menarik sih, ini menarik. Menarik sih. Kan? Gimana tuh, Bel? Kasih tahu. Gimana kasih tahu, Bel? Ya itu ada 3. Gap kan lu tahu. Sebutin dong. Loh, Anda. Lu yang ayo. Lempar. Aduh. Enak dari choose mana format ya? nih. Mana ya? Tadi tuh udah gue siapin. Bentar. Jadi tuh ada 3 guys. Jadi salah satunya ini gue inget soalnya dia hilang nih. Bentar, lihat. Jadi ada ini ketemu nih.
Jadi ada tiga ciri menjadi tanda kalau Anda hanya dimanfaatkan orang lain. Mantap. Ayo, gue bakal baca kayak silet ya. Kayak silet. Pertama, memulai percakapan hanya saat butuh sesuatu saja. Wah. Oh, mantap. Waduh, apa itu? Waduh. Yang kedua, keberadaan Anda tidak pernah dianggap. Kasian ya. Menarik. Keberadaan Anda tidak pernah dianggap. Yang ketiga, tidak memprioritaskan diri sendiri. Oke, apa nih maksudnya? Oke, ini agak aneh. Cuman mungkin maksudnya kayaknya kayak Lu sosok dia apa? Nggak ngerti gue. Intinya gitu guys. Lu pada pernah nemuin ciri-ciri begitu nggak? Nggak ngerti gue. Kenapa gitu? Kenapa? Pernah nggak ngalamin ciri-ciri itu? Pernah sih kayaknya kalau gue. Gibi dulu dah. Gimana Gap? Gue pernah sih. Memulai percakapan hanya saat butuh sesuatu. Itu sepertinya terlalu general ya. Bener-bener kayaknya banyak tuh orang yang begitu tuh. Kayak misalnya nih nggak ada angin, nggak ada hujan nih. Kita nggak pernah chatan. Kayak ya udah kalau misalnya di luar kampus gitu, lu siapa, gue siapa gitu kan misalnya. Tiba-tiba bisa nih. Gue lagi diem, nggak tahu kenapa, tiba-tiba di chat. Hai Gap, wes. Awalnya tuh biasa begitu. Sibuk nggak? Wah. Itu gue udah tahu nih, feeling gue udah gak enak nih. Entah dia bener-bener bisa aja gue bisa MLM semua tuh. Enggak tuh MLM ngajakin ikut iya jadi gue ada ini nih, atau bisa juga nih misalnya kayak jadi gue lagi ada acara panit ini nih, misalnya panit A di luar Prasmul atau di dalam Prasmul ada juga gitu kan. Mau nggak lu bantu ini, gue ada jualan ini nih, mau nggak, misalnya kayak gitu. Atau hal lain misalnya wah hasil lampu bareng gue beda tempat. Kaget Urian tuh keren banget, bisa gelap sama gue tiba-tiba lah kok hitam. Benar. Bisa-bisanya. Oke. Lanjut. Mati lampu. Laptop. Aduh, lucu sih. Intinya ya gitu, kayak maksudnya misalnya datang gara-gara kayak maksudnya nggak deket nih misalnya, terus tiba-tiba datang nih Gap, boleh nggak nih gue minta bantuan. Banyak sih tipe-tipe bantuannya tuh, bisa yang kayak nanya tugas lah, bisa yang kayak minta tolong beliin apa barang panit lah atau apa, banyak sih sebenarnya. Jadi nggak spesifik gitu. Tadi Urian mau cerita apa? Iya. Sebenarnya gue pernah nih kalau ditanya apa maunya, cuman kayak mereka tuh mintanya tuh langsung to the point gitu loh. Bahkan mereka nggak kayak ngajak kenalan dulu kayak gue lagi ada ini nih, lu mau bantuin gue nggak? Nah, kayak gue nggak ngerasa dia minta temenan juga gitu loh. Dan emang kalau gue tertarik ya gue oke, tapi kalau gue emang nggak bisa, gue nggak bisa gitu. Tapi gue nggak ngerasa itu dimanfaatin sih, karena dia emang minta tolong gitu. Kalau gue istilahnya. Dan gue juga tidak berniat dengan gue bantuin, gue jadi temennya gitu. Gue sih nggak pernah mikirin itu kayak ya udah lu minta bantuan ya, kalau gue bisa bantu oke. Atau lebih ke gue mau bantu oke, kalau gue nggak bisa atau nggak mau ya gue bilang enggak gitu. Tapi lu pada pernah nggak sih kayak lu tau nggak sih, lu temenan sama orang nih, kita ya lu cukup deket lah gitu kan, kalau lagi bertatapan dia sangat luar biasa bagus lah, sangat ramah, senyum, apa namanya, kalau kita ajak ngobrol tuh langsung kayak iya gimana, tapi pas kita minta tolong tiba-tiba wah, tiba-tiba punya kekuatan super tiba-tiba. Iya, tiba-tiba kita nyanyikan Mama. Di mana kabar? Gue sih enggak ya. Gue nggak pernah sih. Kalian pernah? Gue nggak ada sih. Ini temen kayak gitu. Gue nggak pernah sih, kayak ya biasanya kalau kelihatan gitu loh, kayak maksudnya kalau biasa kalau emang baik-baik ya, selama ini ya yang gue alamin ya, kalau emang baik-baik gue minta bantuan ya pasti dibantu sih. Tapi emang kalau dari awal udah kelihatan jutek segala macam, gue juga nggak minta bantuan gitu, istilahnya ya. Iya. Iya. Lu biasanya kalau ada minta bantuan ya ini, lu pernah Vel?
Kayak gue pernah, tapi gue lupa siapa orangnya. Pokoknya dia Ceritain, Ya. lo masih Cerita. gue pernah. Jadi kita temenan kan. Gue doang yang merasa kita temenan, nggak tahu juga. Jadi kita temenan. Bertepuk sebelah tangan Kan- ya. Iya, bertepuk sebelah tangan. Berteman aja bertepuk sebelah tangan. Kan kita temenan kan, saja. Kita ngobrol. Kalau ngobrol tuh asik guys, bener-bener kayak kalau ngobrol tuh lancar. Kayak chat pun lancar gitu pas ngobrol. Tapi pas lagi dia kalau minta tolong apa-apa, gue tolongin gitu. Cuman kayak pas gue minta tolong, tiba-tiba sahabat bro jawabnya kayak bisa kayak gitu kayak mama di mana kau berada gitu, bener-bener kayak nggak tahu dia. Lihat respon gitu ya. Gila. Iya langsung lihat respon kan kayak kita bingung ya. Anda tiba-tiba Ya. ghosting. Apa gue judging Tapi- ya? Apa gue ngejudge aja? Tapi itu menarik sih tadi cerita lu yang barusan. Iya. Ada sibuk. Lu ngalamin gak sih, Gip? Gua kalau untuk sahabat kayaknya gue udah terbiasa sih. Soalnya sahabat-sahabat gue tuh banyak yang sibuk ya. Jadi kayak gimana ya? Kalau misalnya gue chat terus mereka nggak bisa bales ya apa ya? Gue berusaha untuk berpikir positif dulu. Tapi kalau misalnya kayak lagi ngechat nih, tiba-tiba lagi chatnya lancar nih, nggak nyampe 1 detik udah dibales gitu kan. Terus tiba-tiba gue boleh minta tolong nggak? Terus dia udah nggak balas misalnya 1 hari, 2 hari, wah itu dipertanyakan gitu. Cuman Ya, kayaknya nggak pernah sih yang kalau kayak paling- gitu gue. Lu tau gak yang paling sering ngalamin hal-hal macam gini, tau gak siapa? Siapa? Bendahara. Lu harus tanya sama orang yang bendahara tuh. Pasti banget. Kalau udah dimintain duit buat bayar iuran, pasti pada hilang semua. Ya kan? Pasti banget. Nagih Nggak utang salah, kita kan? tuh biasa. Iya nggak sih? Apa? Nagih utang. Bayaran ya. Nagih utang juga. Nagih utang. Iya benar, nagih utang. Gila sih itu. Luar biasa sih. ini aku mau nanya nih. Kan berarti kalian semua pernah lah ngerasa dimanfaatin ya. Nah, kan sebenarnya ini bukan hal yang baik nggak sih buat kita, entah baik fisik maupun mental mungkin ya. Nah, jadi itu menurut kalian tuh kalau kita punya tuh harus dihilangin atau gimana? Aku mau nanya. Apa dihilangin tuh maksudnya apa dibunuh gitu? Ya enggak, maksudnya kayak entah cara lu berteman lah atau apa, maksudnya cara lu hadapin itu apa, karena itu pasti dalam mungkin jangka waktu pendek nggak mengganggu lu gitu loh, tapi mungkin kan kalau dalam jangka waktu lama tuh bakal mengganggu gitu loh. Nah, itu kalian harus ngapain gitu? Kalau dari kalian yang rasa tadi kan ya, yang pernah rasa dimanfaatkan kan. Tadi Gaby Mapeung kan, Marifel mah. Gaby dulu ya, Gaby. Ya. Nih, kalau gue cara ngadepinnya ya, kalau untuk yang kan gue pernah nih manfaatin dan dimanfaatin pernah kan dua-duanya. Jadi kalau misalnya untuk yang dimanfaatin, sebenarnya yang pertama kita harus sadar dulu dong kita dimanfaatin atau enggak, harus bisa ngebedain, ya nggak sih? Nah caranya tahu gimana? Sebenarnya kalau dari gue gini, gue ini bisa nyambung juga sih ke kayak misalnya gimana caranya lu tahu persahabatan lu tuh toksik atau enggak sebenarnya, ya enggak sih? Nah, kalau gue ngelihatnya tuh dari yang pertama, misalnya apakah di saat kita ada di titik terbawah, even kita lagi di titik yang bener-bener di bawah banget, apakah dia ada nggak sih untuk kita? Atau dia cuma datangnya pas gue lagi misalnya ya di saat gue lagi emang at my best aja, yang di saat gue lagi bener-bener Gaby yang bener-bener apa ya, posisinya tinggi, atau misalnya Gaby yang punya jabatan, yang punya duit atau apa gitu kan, itu bisa kelihatan banget dari situ teman yang ada sama yang nggak ada. Terus yang kedua, biasanya di saat lu cerita atau di saat lu lagi sharing misalnya ya ke dia gitu kan, nah kan banyak tuh tanggapan-tanggapannya, bisa aja kayak tanggapannya tuh yang negatif, kayak misalnya dia membuat lu merasa kayak perasaan lu doang kali, dia bikin kayak lu merasa jadi kayak kok perasaan yang gue rasain ini kayaknya salah gitu, atau dia memojokkan gitu. Itu tipe-tipe teman yang menurut gue harus dihindarin sih sebenarnya. Kalau untuk orang mungkin takut ya, kayak merasa kayak aduh kalau misalnya gue ninggalin temen nanti dijudge nih, kok lu ninggalin temen lu sih, kayak gitu kan. Sebenarnya menurut gue diomongin dulu, kayak ditanyain baik-baik, kayak kenapa sih lu pas kemarin gue lagi gini kok lu nggak ada buat gue, mungkin dia ada alasan lain kan. Cuman menurut gue kalau misalnya emang bisa diomongin baik-baik, coba diomongin baik-baik aja. Soalnya sayang banget kalau kita kehilangan satu teman dan menambah satu musuh gitu kan. Cuman kalau emang
nggak bisa ngomongin baik-baik dan lu merasa itu membuat diri lu menjadi toksik atau membuat diri lu menjadi kayak bukan diri lu yang sebenarnya, menjadi negatif gitu ya, berarti menurut gue nggak apa-apa sih kalau misalnya lu memilih untuk meninggalkan dalam artian ya lu mencoba yang terbaik, mencoba untuk berbicara yang terbaik, tapi ternyata dia kayak nggak mau mendengarkan lu misalnya gitu kan. Menurut gue nggak masalah kalau misalnya lu mau meninggalkan, asalkan lu udah mencoba yang terbaik sih gitu. Nah, cara lu ninggalin gimana? Kayak pergi aja gitu atau gimana? Kan tadi yang gue bilang kayak coba diomongin dulu nih, tapi kalau misalnya lu merasa ya. Kalau misalnya emang dia nggak mau, itu gimana? Berarti ya udah state aja kayak misalnya sorry nih kayaknya kita nggak cocok nih kalau misalnya kita temenan terus, takutnya kayak nggak baik buat tuh nggak baik buat gue juga gitu kan. Tapi dengan mengakhiri hubungan dengan yang baik-baik gitu, jangan yang sampai mengakhiri hubungannya tuh istilahnya gini loh, kayak lu kayak mungkin nggak temenan lagi sama dia tapi lu nggak menambah musuh gitu, ya nggak sih? Okay. Kalau menurut gue gitu. Kayak udah ya pasti. Nah kalau Peong? Iya tapi kalau gue menarik sih buat gue menarik di ini sebenarnya. Gue gimana, Vel? Gue tertarik di tadi, bentar si Gaby sedikit. Yang itu yang dia bilang kayak dia bilang kayak dia bisa tahu kalau responsnya dia itu kesannya memojokkan kita. Tapi how if temen itu yang kita anggap FWB itu karena responnya dia memojokkan kita merasa gitu karena kita nggak bisa terima apa yang dia omongin. Nanti nggak maksudnya kayak sebenarnya dia ngomongin kebenaran tapi karena kita nggak bisa terima dia mojokin kita. Kan maksud gue kayak menarik. Apakah bisa ya, maksudnya apakah itu akan jadi something yang paramen ini ya? Make sense sih. Ya, mungkin kayaknya tuh PU mau jawab sih, kelihatannya mukanya udah mikir soalnya. Gimana, Um? Bingung. Sekalian. Aduh, PU. Ya bingung. Sorry, gue interupsi. Tadi bokap gue dia masuk. Maaf. Gimana tadi? Sorry, ulang. Singkat poinnya. Ulang pertanyaan, Vel. Oke, sekarang itu tadi kan ini Rival nge-lag di gue doang atau? Iya, nge-lag. Jadi gini, tadi Rival bilang kan Rivalnya tadi gue ya lanjut aja. Tadi kan dia bilang kan kayak maksudnya kayak gue tahu respon dia tuh memojokkan gue atau negatif gitu kan buat gue, kayak misalnya gue lagi cerita nih terus dia kayak apaan sih itu perasaan lu doang kali gitu kan. Nah gimana caranya kita bisa bedain itu emang bener dia mau memojokkan kita atau perasaan kita doang nih yang negatif kayak gue nggak terima nih dia responnya kayak gitu, udahlah gue nggak mau temenan lagi sama dia kayak gitu. Gimana bedainnya gitu? Gue lupa ya, agak lupa inget nih kalau misalnya gue punya pengalaman seperti itu atau enggak. Tapi biasanya nih kalau misalnya tuh orang ya udah suka mojokin sesuatu, misalnya kita simple kita curhat deh, curhat kayaknya cewek gue gini terus kita dipojokin, ngalang cewek lu nggak mungkin gitu tuh, udah lu putusinnya cewek lu toksik gini. Biasanya lu bakal berasa sih kalau menurut gue dari kata-kata dia tuh pasti kayak langsung memutuskan untuk sesuatu hal. Menurut gue kayak udah lu putusinnya cewek lu lah, ngapain cewek lu gitu. Lu pasti berasa kayak apaan sih orang gue cuma curhat, padahal cewek gue tuh gue masih sayang gitu. Gue nggak mungkin kayak bakal mutusin cewek gue cuma pengen mengurangi beban gue lah, intinya seperti itu kan. Nah biasanya kalau dia udah putusin, nah biasanya dia ngojokin, dia udah ada maksud tuh, antara dia mau nikung atau kayak misal kayak udahlah lu nggak cocok ngapain lu, dia atau dia kayak orang tiga lah, penghancur hubungan orang gitu kayak gitu. Menurut gue ya, karena lu bakal berasa sih dari kata-kata dia kayak lu mengharapkan apa, kayak gue mendapatkan feedback nih, karena kan maksudnya ada beberapa orang yang emang dia bisa ngasih feedback, ada yang dia cuma bisa dengerin atau gimana kan, tapi lu akan berasa bahwa di saat lu cerita lu bakal kayak dipotong terus. Itu lu, menurut gue tuh lu merasakan lu dipojokin gitu menurut gue. Setuju sih. Vel, coba ngomong Vel.
Coba, masih ingat kan lu? Nggak berarti. Nah. Delay sih. Ya. Delay sih. Ya udah, nggak apa-apa. Rival ini dulu aja lah. Tapi gue penasaran satu hal. Sorry nih, motong. Gue penasaran satu hal nih. Kan tadi kira-kira kan kalau misalnya kita ninggalin, gue jadi mikir lagi nih. Kalau misalnya gue ninggalin temen gue nih misalnya, terus misalnya gue lihat nih, dia ternyata lagi di lowest point-nya dia lagi ngerasa sedih banget, lagi nggak punya temen, nggak punya siapa-siapa. Apakah karena gue udah tinggalin dia, udah nggak temenan sama dia? Apakah kita tuh ya udah kayak pura-pura buta aja, nggak usah lihat, kayak pura-pura nggak denger, pura-pura nggak tahu aja gitu? Menurut tuh pada gimana? Tergantung sih, itu temen lu pas sahabat lu gitu. Menurut gue kalau maksudnya lu tahu nih, misalnya kalau lu awalnya emang tahu ya kayak berarti lu udah ninggalin dia kan istilahnya. Ya kan, kasusnya tuh udah ninggalin dia, berarti kan emang mungkin dia juga manfaatin lu. Kalau dia emang lowest point ya better kan. Kayak kalau gua sih jujur ya, kalau emang bukan teman ataupun jujur gua begini cuma mau bantu kalau sahabat sih. Jujur ya, kayak kalau lowest point emang kayak kelihatan ya gua bantu gitu. Kalau sahabat jujur aja. Kalau cuma teman kayaknya enggak sih kalau gua ya. Kalau teman. Karena ya itu berarti lu personal kan, dan menurut gua itu suatu hal yang kayak ya lu temen baru berapa lama sih gitulah istilahnya ya, itu berapa lama. Kalau sahabat kan emang lu udah kenal baik-baik gitu loh, dan lu tahu ya kayak emang bikin lu jadi orang lebih baik atau gimana. Menurut gue itu yang lu sahabatin ya, kalau dia lost point ya lu bantu. Itu kalau gue ya. Kalau atau Rival gimana nih? Kalau gue dependnya udah matiin gini. Baik lagi kan, kalau menurut gue teman itu ada dua. Ada teman lu baru kenal, yang baru seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Ada teman lama, atau kayak teman dekat lah gitu. Tapi dia belum masuk sahabat, dia belum masuk circle sahabat tuh, lu belum sampai curhat yang personal dia ke dia gitu kan. Dia lebih teman main. Biasanya gue lebih membantu teman dekat gitu loh, karena gue tahu, mungkin gue tahu setengah history dia lah, cerita perjalanan hidup dia, gue tahu setengahnya gitu. Jadi karena kita udah mendekat, sering main kayak gitu, gue lebih bantu dan sahabat. Tapi kalau misalnya kayak teman, misalnya gue baru kenal sama Gaby nih, baru 3 minggu karena kerkel, terus tiba-tiba dia dari lowest point, gue biasanya sih ya palingnya cuma ngomong ya semangat ya, kayak at least ngasih ucapan aja gitu, ngasih rasa simpati. Tapi ya kalau misalnya kayak sampai bantu kasih barang apa enggak, gue kayaknya sih enggak gitu. Rival gimana, Val? Masih kalah nggak, Val? Coba cari. Gue kayak mirip kayak Urian deh. Buat gue depends on berapa gue deket sih. Maksudnya dia sahabat gue atau bukan. Sebenarnya gue akan mati-matian kalau emang dia sahabat gue gitu. Gue akan pokoknya kasih effort gue lah sebisa gue kalau emang dia sahabat gue. Tapi kayak gue ngerasa ini loh, di saat-saat ini tuh susah menurut gue. Karena di saat kita sosial kita sekarang, kalau kita terlalu peduli, jatuhnya itu ada 2 pandangan. Antara kita emang baik atau kita so baik, ngerti gak? Kayak serba salah gitu loh. Kita nggak gitu deket terus kita bantuin gitu. Kalau itu nilainya ada 2 doang. Antara orang lihat emang nih orang baik, kalau emang hidup kita baik, orang akan ngerasa emang kita orangnya baik. Tapi kedua adalah antara kita dianggap sok baik atau kepo sama hidup orang, ngerti nggak? Kayak gitu loh, kayak. Jadi menurut gue ngerasa kadang sekarang tuh gue ngerasa akhirnya yang gue lakuin adalah gue memilih teman gue. Jadi maksudnya gue memilih orang mana yang mau gue kasih effort lebih. Gue nggak akan, maksudnya gue tuh kayak nggak akan pusingin gitu loh, kayak orang di luar circle gue, lu mau kenapa-napa, ya mungkin salah juga kali ya. Cuma maksudnya pemahaman gue ngerasa kayak gitu loh, kayak gimana ya gitu. Lu gue tanya, lu tuh bukan jahat sih, tapi kayak lu tuh jangan sembarangan sih menurut gue jadi sahabat orang. Ini buat ini ya, yang gue alamin. Kayak soalnya kalau lu jadi sahabat orang, kalau lu mau bantu dia lost life tuh kayak lu tuh nggak cuma bantuin dia si saat itu gitu loh, lu bakal nextnya lu juga secara langsung lu juga bertanggung jawab gitu atas hidup dia gitu secara langsung kalau dia sahabat lu gitu. Dan kalau lu nggak kuat, mending gak usah, gue rasa. Karena yang adanya kalau saat lu awalnya siap nih saat itu, gue bantu lu deh pas ini, tiba-tiba pas dia minta bantu lu dan lu ternyata lu sebenarnya nggak terlalu pingin bantu gitu istilahnya, waktu itu cuman di momen lu aja pingin bantu, tiba-tiba pas dia minta bantuan lagi lu nggak siap, yang jadinya dia bisa kepahitan gitu loh, baik sama lu ataupun bisa nyalain Tuhan juga. Iya benar. Lu emang orang yang lu tahu emang sahabat lu gitu loh,
Kalau lu masih nggak yakin, menurut gue jangan. Karena beban juga di hidup lu jadinya secara nggak langsung. Dan lu siap nggak terima beban itu? Kalau siap sih silakan. Tapi kalau belum lagi. Kita udah mau sejam nih BTW ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Kita mungkin udah kelar ngomongin soal dimanfaatin atau manfaatin. Sekarang kita mau nanya nih. Kok kita? Gua mau nanya. Gua mau nanya. Berarti caranya kita tahu temen atau pertemanan yang sehat itu gimana? Kriterianya ya. Teman sehat ya. Teman yang sehat itu gimana? Yang nggak dimanfaatin itu gimana gitu? Berarti itu situasinya kayak gimana gitu? Pertemanan itu tuh harusnya kayak gimana gitu? Siapa nih mau jawab nih? Nanya nih, terakhir. Ya udah, jadi bingung kan? Gua. Sebenarnya ya, kebalikan dari yang gue omongin tadi. Yang gue bilang gimana caranya lu tahu itu teman yang benar-benar sahabat lu atau yang bukan. Menurut gue pertemanan yang sehat, persahabatan yang sehat itu sama kayak ayat kita tadi. Ya nggak? Kayak maksudnya seorang sahabat itu ya akan selalu menaruh kasih gitu ke kita gitu. Dan bahkan menjadi seorang saudara ketika kita lagi susah gitu kan. Nah makanya menurut gue di saat kita ada titik, menurut gue ya, orang kan sering bilang tuh, kalau misalnya lu ada di titik terbawah, lu akan tahu siapa teman lu, siapa sahabat lu, siapa orang yang benar-benar ada buat lu gitu kan. Nah itu menurut gue bener banget. Kayak maksudnya di saat lu jatuh, di saat lu lagi bener-bener sedih, di saat lu lagi mengalami masalah yang bener-bener, aduh kenapa sih gitu, sampai lu bingung gitu kan, siapa yang bisa bantuin gue. Dan di saat itu ada orang yang datang untuk, maksudnya sahabat-sahabat lu itu ada di titik itu, menurut gue mereka emang real friend kita sih. Kayak maksudnya mereka emang benar-benar mau temenan sama kita, bukan karena emang kita cakep lah atau kaya lah atau apa, tapi emang benar-benar mau temenan. Dan yang kedua, yang tadi, kalau misalnya saat kita coba untuk cerita, di saat kita misalnya kita lagi bahagia, terus orang itu juga ikut berbahagia sama kita, yang benar-benar kayak dia benar-benar support kita, yang benar-benar nggak menjatuhkan, nggak memojokkan. Menurut gue itu adalah teman. Kalau misalnya dia lihat kita berhasil misalnya dan dia nggak suka atau dia merasa iri, menurut gue itu bukan ini sih, bukan teman gitu menurut gue. Gitu sih. Kalau yang lain gimana? Kalau gue punya cerita sih. Maksud gue, gue punya cerita. Maksudnya sebenarnya ada Gaby atau Urian waktu itu. Nggak tahu ada PM nggak? Coba waktu itu, ini nggak sih waktu Hendra? Teman kita Hendra, gue sebenarnya saat itu gue ngerasa teman kita ya, maksudnya pada saat itu teman kita waktu itu kan orang Jakarta, dia orang tes, dia kan orang Jakarta, dia orang luar kota. Lanjut. Bisa like well. Nih, gue tahu ceritanya. Ceritain aja ya. Ya coba udah. Jadi ini dulu adalah teman aku, teman rival sama teman Gaby juga. Namanya Hendra. Dia orang luar lagi di Jakarta, itu lagi sakit. Oh, teman gue juga, maaf. Parah lu. Nah, terus intinya tuh dia waktu itu lagi sakit nih. Dia waktu itu lagi sakit khusus buntu, ya kan? Nah, padahal itu tuh waktu itu kita udah nggak sekelas ya, nggak salah. Kita udah nggak sekelas, kita kayak udah beda kelompok lah ceritanya. Terus tiba-tiba dia sakit dan ini pertama kali, kalau nggak salah, gue ingat Rival ngomongnya dia pertama kayak gini, kayak walaupun kita udah beda kelas, kita udah beda teman, udah beda apa, tapi pas Hendra sakit tuh kita ngumpul gitu loh sahabatnya. Kita langsung datang, kita tahu nih dia sakit, kita waktu itu lagi presentasi penting juga, kita kelar presentasi, kita langsung ke rumah sakit nih, rame-rame, bertujuh atau berberapa gitu, bikin dia gitu loh. Mungkin Rival mau tunjukin itu, kayak disitulah lu tahu siapa temen lu gitu loh. Di saat Hendra lagi, si orang ini yang bernama Hendra ini lagi sakit, dan gak ada yang tahu, dia waktu itu bahkan mau ngasih tahu, tapi kita untungnya tahu gitu. Dan kita datang, ya disitulah lu tahu teman lu. Mungkin kalau lu sedang di posisi Hendra, ya lu tau lah di saat lu lost point terus siapa yang datang ke lu,
Nah itu teman baik lo. Berasa sih yang Rival ngomongin itu ya. Disclaimer bentar. Jadi kalau gue sebenarnya gue tahu cerita itu, gue tahu karena gue kan juga sahabatnya dia kan, gue teman dia dari SMA. Ya Rival like dia like. Ya elah Rival. Like nih. Tapi emang waktu itu benar kata Urian, dia tuh emang tidak mau ngasih tahu siapa-siapa. Jadi di saat itu gue emang udah ada janji, emang gue harus pergi ke maksudnya interview kan buat tugas. Jadi gue waktu itu emang gak datang, bukannya gue tidak mau datang, tapi emang gue gak dikasih tahu emang awalnya. Jadi gitu. Gue taunya pas dia udah sembuh, taunya baru gue samperin dia, ngobrol sama dia. Kenapa jadi acara ini ya? Apa? Anda nge-like lagi, Kayak Bang. lagi apa ya? Aduh. Apa taman? Apa Vel? Lagi gitu. Nah ini udah bisa nih. Rival. Jadi ini kita jadi ajang kayak ini adalah bukti nyata kita loh, kalau kita punya sahabat kita lagi kesusahan samperin gitu, karena kita sayang sama sahabat kita gitu. Oke, jadi kita udah mau di penghujung acara nih. Boleh lah. Jadi kan guest nih kan, guest house-nya. Boleh guest house. Salah. Jadi rumah kan. Aduh. Guest house-nya. Boleh lah Gap, kasih advice buat pure people nih nonton sama kita juga gitu. Oke. Kalau gue ya, sebenarnya ada 2 poin penting, 2 value yang sebenarnya kita pengen sampein sih, dan mudah-mudahan nyampe gitu ke pure people yang nonton. Jadi yang pertama itu kita sebenarnya gimana sih caranya kita tuh tahu dan sadar dan bisa renungin tuh kalau misalnya apakah kita ada di situasi ini atau enggak gitu. Kayak kita lagi dimanfaatin ataupun manfaatin ya sebenarnya. Sebenarnya caranya itu ya sebenarnya introspeksi diri sih menurut gue. Kayak dengan kita dan harus open minded ya. Kalau misalnya nih yang masalah manfaatin itu biasanya yang nyadar itu adalah harusnya orang-orang di sekitar kita gitu. Kayak misalnya nih gue manfaatin si Urian misalnya, Rival tahu kalau gue manfaatin dan dia akan mencoba untuk kayak Gap lu jangan gitu lah, lu nggak boleh kayak gitu misalnya. Lu harus open minded, lu nggak boleh yang kayak in denial yang kayak enggak aku nggak kayak gitu. Tapi lu harus bisa introspeksi diri juga. Bener gak sih gue temenan sama dia tuh karena emang ada maunya atau enggak gitu kan. Nah, menurut gue itu salah satu caranya gitu kan. Nah, kalau untuk yang dimanfaatin sebenarnya menurut gue adalah lihat aja dengan cara yang tadi nih yang kita udah diskusi, apakah teman kita itu ada di saat kita butuh, di saat benar-benar kita lagi di bawah banget, apakah dia ada atau enggak gitu kan. Dan apakah dia toksik nggak sih ke kita? Apakah dia membuat diri kita tuh berkembang atau enggak gitu? Atau dia hanya menjatuhkan gitu? Itu hal yang bisa kita lakuin untuk tahu gitu. Nah, kalau untuk yang udah tahu nih, misalnya udah tahu, terus kita harus ngapain gitu kalau di situasi itu? Kalau yang masalah dimanfaatin, sebenarnya menurut gue yang tadi gue bilang harus coba untuk ngobrol nih, kira-kira kenapa nih, kok kayak gini, kok lu kayak gini sih, gue merasa lu kayak gini gitu kan, sama-sama saling introspeksi diri gitulah. And then nanti ya udah kalau misalnya nggak ketemu jalan tengahnya, berarti emang nggak cocok, emang nggak bisa untuk temenan. Bukan berarti kalian nggak mau temenan ya. Emang ada situasi di mana emang kita nggak bisa aja gitu untuk temenan. Mending diberhentiin sampai situ, jangan sampai kita saling toksik ke masing-masing gitu. Dan menurut gue itu bukan hal yang salah, asalkan lu udah mencoba cara yang terbaik. Jangan sampai lu cuman kayak dengan opini lu, dengan asumsi lu doang, lu emang nggak suka sama dia, terus lu sekedar langsung bilang, gue nggak mau temenan sama lu gitu. Itu nggak boleh gitu. Nah, terus kalau misalnya untuk yang masalah yang manfaatin, ya janganlah. Coba ingat lagi tuh ayat yang tadi tuh, yang Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi karena kalian pasti nggak mau dong dimanfaatin doang kan sama orang lain, karena rasanya nggak enak. Jangan manfaatin orang juga berarti. Gitu sih. Thank you, Gaby. Mantap. Thank you, Gaby. Advice keren. Ya, terima kasih Gaby sudah datang di acara ini dengan waktu, dan kita juga meminta maaf sama para pure people kalau misalkan kita ada salah ngomong atau apa yang lain ya, kita mohon maaf, kita juga masih manusia. Nah, kita mau ngasih tahu nih teman-teman, kalau di sini untuk kalian yang pengen tahu kelanjutan dari Pure Talks,
dan pingin ini pantengin nih, ada @luminagracia. Dan kalau kalian penasaran nih, kayak pingin support kita gitu. Nah, kita juga ada merch namanya Luminaire, ada Tokopedia. Kalau kalian mau lihat katalog atau segala macamnya, boleh lihat @luminaire.lgc. Itu ada di situ, ada di slide. Nah, itu kalau kalian mau beli merch-nya. Dan jangan lupa like, subscribe, comment, dan share ya teman-teman. Ada Pure People. And don't forget to be pure and blessed. And blessed. Bye. Bye-bye. Bye-bye semuanya. Thank you guys.